Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ira Geraldina sebagai tim dosen dari Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Pada episode kali ini saya akan membawakan mengenai stakeholders theory atau sering disebut dengan teori pemangku kepentingan dan bagaimana konteks teori tersebut digunakan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi pada tata kelola perusahaan. Mengapa teori ini muncul? Teori ini muncul untuk melengkapi teori yang menjelaskan mengenai sifat perusahaan yang lebih mengedepankan aspek tradisional, ya. Seperti yang sudah dibahas pada episode sebelumnya mengenai teori keagenan. Teori keagenan baru membahas mengenai hubungan antara agen dan prinsipal yang ada dalam perusahaan modern atau korporasi. Teori keagenan tersebut belum membahas mengenai ada pihak-pihak lain dalam perusahaan yang mungkin memiliki impact atau memiliki kontribusi terhadap kontinuitas perusahaan. Nah, kalau kita lihat dalam model korporasi, ada yang memang korporasi ini basisnya input dan output model. Jadi ada pandangan yang melihat bahwa yang namanya perusahaan itu adalah bagian dari proses produksi. Memang fungsinya adalah memproses input menjadi output. Sehingga relasi yang ada dalam perusahaan itu adalah relasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi, proses mengelola input menjadi output. Inputnya berarti dari supplier, kemudian dikelola oleh employee, ya, diproses oleh employee, dimodali oleh investor, kemudian produk itu jadi didelivery kepada konsumen. Sehingga dipandang yang namanya beneficiary utama dari perusahaan itu adalah agen dan prinsipal ini, prinsipalnya investor, dan agennya adalah manajemen yang mengelola sumber daya sumber daya yang diperoleh dari supplier, kemudian sumber daya non material seperti employee yang ada di perusahaan untuk didelivery pada konsumen. Nah, namun di kemudian hari kita melihat bahwa ternyata ada pihak-pihak lain yang memiliki dampak dan berkontribusi terhadap jalannya perusahaan, walaupun ada yang langsung dan tidak langsung. Seperti misalnya pemerintah, ya, bagaimana pemerintah ini melalui kebijakan-kebijakannya atau regulasi-regulasi bisnis dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, sehingga pemerintah ini dipandang sebagai pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, walaupun memang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, memproses input menjadi output, ya. Atau misalnya konsumen, ya, konsumen di mana dia yang menikmati produk atau jasa yang dinikmati oleh perusahaan. Dalam traditional view of corporation, konsumen itu kan hanya satu arah, gitu ya. Jadi perusahaan mendeliver produknya kepada konsumen, kemudian tidak melihat apakah bagaimana impact produk itu terhadap konsumennya. Nah, tetapi dalam stakeholders theory atau stakeholders model, konsumen ini dia tidak hanya sebagai bukan hanya sebagai pihak yang membeli barang atau jasa, tetapi juga dipandang sebagai pihak yang dia akan memberikan input kepada perusahaan mengenai produk yang dibuatnya. Nah, selain government, kemudian misalnya contoh lain adalah political group. Nah, kalau kita lihat kan banyak ormas-ormas kemasyarakatan atau partai-partai politik atau golongan di masyarakat sendiri, ya, yang LSM, lembaga semacam LSM itu yang dia memang juga memiliki paling tidak
paling tidak dia memiliki interest atau kepentingan terhadap masyarakat untuk memastikan barang atau jasa yang diberi kepada masyarakat itu aman atau bermanfaat bagi masyarakat, ya. Atau misalnya contoh lain adalah komunitas. Sekarang tuh banyak sekali komunitas-komunitas baik yang di-create sendiri oleh perusahaan atau memang yang dia bersifat independen, di mana komunitas ini ikut menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan, ya. Atau contoh lain adalah asosiasi dagang, asosiasi pengusaha, ya. Nah, asosiasi pengusaha juga sedikit banyak dia akan mempengaruhi jalannya perusahaan. Nah, sehingga stakeholders teori ini memandang bahwa yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan itu tidak hanya pemegang saham, ya, tetapi juga semua pihak yang memiliki kepentingan baik langsung atau tidak langsung, di mana sifat hubungannya itu resiprokal, ya, tidak hanya satu arah tapi dua arah. Seperti contohnya tadi, misalnya komunitas, ya, komunitas bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan atau perusahaan juga bisa mempengaruhi kegiatan dari komunitas dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu stakeholders teori ini memandang yang namanya benefit yang di-create oleh perusahaan itu tidak hanya untuk kepentingan dari pemegang saham. Berbeda dengan tujuan perusahaan menurut pandangan agency teori. Karena agency teori memandang bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memaksimumkan kekayaan dari pemegang sahamnya. Nah, sehingga menurut stakeholders teori, benefit atau nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan itu harusnya tidak hanya didistribusikan kepada pemegang saham, tetapi kepada pemangku kepentingan yang lain, seperti misalnya pemerintah dalam bentuk pajak, ya, atau misalnya konsumen dalam bentuk barang dan jasa yang aman untuk dikonsumsi, atau kepada masyarakat luas, ya. Jangan sampai ada ekses sosial negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan seperti misalnya limbah dan lain-lain. Kepada pegawai, gitu ya, kepada pegawai dalam berupa upah yang fair. Nah, contohnya seperti itu. Maka menurut stakeholders teori, benefit atau nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan itu tidak hanya, ya, harus dikembalikan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya yang banyak, ya. Nah, yang kedua dari segi pengambilan keputusan. Kalau menurut teori keagenan, pengambilan keputusan itu kan lebih kepada diwakili oleh para pemegang sahamnya, ya. Pemegang sahamnya lewat jalur UPS dengan mempertimbangkan masukan atau mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban dari komisaris dan direksinya. Nah, sedangkan dalam stakeholders teori, maka karena tujuan utama perusahaan itu adalah untuk mengembalikan benefit atau nilai tambah perusahaan itu kepada para pemangku kepentingannya, baik pihak internal maupun eksternal, maka pengambilan keputusan bisnis atau strategi perusahaan itu tuh kemudian harus dikembalikan kepada para pemangku kepentingan tersebut. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan masukan-masukan atau pendapat-pendapat atau kepentingan para pemangku perusahaan lainnya ketika mengambil keputusan bisnis, ya. Jadi itu bedanya antara teori keagenan dan stakeholders teori. Sehingga sering disebut bahwa teori keagenan itu lebih kepada shareholder approach, karena yang menjadi lokus atau pusat perhatiannya adalah pemegang saham, ya. Sedangkan dalam stakeholders teori yang menjadi lokus perhatian atau pusat perhatiannya adalah pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu dalam pendekatan stakeholders teori, tujuan utamanya tadi bukan semata-mata mencari growth, pertumbuhan yang akan meningkatkan nilai atau kekayaan pemegang saham, tetapi juga
bisnis yang berkelanjutan, di mana bisnis berkelanjutan ini harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi berupa pertumbuhan profit atau kekayaan bagi pemegang sahamnya, tapi juga adalah mempertimbangkan kinerja sosial dan kinerja lingkungan dari perusahaan, sehingga proses bisnis ya yang dijalankan oleh perusahaan itu harus memberi dampak yang positif bagi masyarakat di lingkungannya dan bagi lingkungan ya tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, sehingga kalau kita melihat kita coba lihat kembali, jadi siapa yang dimaksud dengan para pemangku kepentingan ini, gitu ya? Kalau dalam teori keagenan udah jelas. Nah, jadi pemangku kepentingan dalam teori keagenan, di tanda kutip ya, itu agen dan prinsipal, dari pemegang saham dan manajer. Pihak yang paling berkepentingan atas perusahaan kan dua orang itu, dua pihak itu. Nah, tetapi dalam pemangku kepentingan ini, maka yang namanya stakeholders, ya bukan shareholders, stakeholders itu bisa siapa saja, ya siapa saja yang dia memang akan memiliki akan terdampak oleh perusahaan, ya, atau siapa saja baik dia individual maupun kelompok yang memang memiliki kontribusi terhadap perusahaan. Jadi bisa jadi mereka yang berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan, atau bisa jadi pihak-pihak yang terkena dampak oleh bisnis perusahaan, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Itu disebut dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Sehingga dengan kata lain, ya, yang dinamakan stakeholders itu bisa siapa saja yang terlibat langsung, ya, dalam langsung dan tidak langsung dalam sebuah organisasi atau perusahaan, ya. Bisa jadi dia pihak individual atau kelompok, ya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnisnya atau pembuatan kebijakannya pihak-pihak baik individual maupun kelompok yang bisa jadi punya kepentingan terhadap perusahaan, ya. Nah, teori stakeholders ini atau teori pemangku kepentingan ini erat kaitannya sering digunakan dalam menjelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, ya. Jadi para pendukung stakeholders teori memandang bahwa perusahaan itu harus mempertimbangkan, ya, belief atau belief, value, nilai, gitu ya, yang dianut oleh para pemangku kepentingannya, baik individual maupun kelompok. Dan belief dan value tadi ya seyogianya memang kemudian inline atau diadopsi oleh perusahaan, sehingga ada relasi gitu ya, relasi yang saling mutual saling resiprokal antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan tadi, ya. Nah, oleh karena itu harus ada balance, harus ada keseimbangan tanggung jawab, akuntabilitas dan power perusahaan itu melalui masyarakat, gitu ya. Nah, bagaimana konteks stakeholders theory ini dalam menjelaskan fenomena tata kelola organisasi atau perusahaan? Nah, sehingga apabila kita menggunakan pendekatan stakeholders theory, outcome dari tata kelola perusahaan ini tidak hanya baik penerapan prinsip, struktur, dan mekanisme CG ini, outputnya tidak hanya menciptakan bisnis, memastikan bahwa bisnis perusahaan itu berjalan sesuai dengan praktek-praktek yang sehat, ya, tetapi juga gitu ya, harus mempertimbangkan nilai tambah bagi masyarakat atau bagi masyarakat
atau sosial, juga bagi lingkungan. Selain memang tujuan utamanya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham atau profitnya tercapai, maka tujuan perusahaan itu menjadi tidak hanya satu, mencari profit, tetapi juga memiliki dampak yang positif terhadap people atau dalam hal ini masyarakat, dan planet dalam hal ini lingkungan, ya. Sehingga apabila perusahaan mengadopsi stakeholders theory ini, dia akan memberikan dampak image yang lebih baik bagi perusahaan, better image, better trust, better reputation, kemudian better risk mitigation. Kenapa? Karena perusahaan bisa melihat risiko-risiko apa yang mungkin timbul selain risiko bisnis internal, tetapi juga misalnya risiko reputasi, ya, risiko compliance dan lain-lain, ya. Nah, demikian konteks stakeholders theory ini dalam menjelaskan fenomena di tata kelola organisasi atau perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.